Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ribetnya Jadi Perempuan di Indonesia bersama saya Rinda Handayani. Pada video kali ini saya mau cerita sedikit tentang hal-hal yang terjadi pada kehidupan saya sekarang, terutama ketika mempersiapkan studi ya ke luar negeri gitu. Tapi sebelum itu mungkin hari ini tidak ada sebuah progres sebetulnya, tapi hanya ada satu berita yang bit a bit bitter. Jadi sebelumnya Dikti memberitahukan bahwa akan ada gelombang berikutnya pada beasiswa BPI, beasiswa Pendidikan Indonesia. Jadi seolah-olah akan ada kesempatan gitu bagi kita yang mau dapat beasiswa BPI untuk eh, mengajukan beasiswa, dan hampir semua dosen yang punya harapan untuk berkuliah ke luar negeri jadi kayak punya target untuk ikut ke angkatan ini gitu, untuk batch ini. Dan kami kira itu akan terjadi bulan November ya, beberapa minggu yang akan datang, minggu depan gitu. Ternyata penerimaannya adalah pekan ini gitu, dan hanya satu pekan waktunya. Hmm, ini ditanggapi oleh beberapa orang dengan rasa kecewa ya, karena untuk sebuah persiapan studi gitu, kayaknya sih nggak bisa sepekan gitu dipersiapkan. Dan sejujurnya saya juga nggak tahu ya secara pribadi apa saja yang harus disiapkan, dokumen apa saja yang harus disiapkan untuk mengajukan beasiswa. eh Dokumen yang umum memang ada di buklet gitu dan sudah disiapkan. Ternyata ketika saya buka website BPI, banyak sekali yang over expectation, maksudnya yang lebih dari eh, perkiraan saya gitu, apa syarat administrasinya, seperti misalnya surat pernyataan bebas narkoba. Berdasarkan pengalaman waktu ikutan CPNS dulu, untuk ketika diterima jadi CPNS, penyiapan surat itu lumayan ribet gitu ya, dan perlu waktu bagi dosen yang mengajar untuk mengalokasikan waktu untuk dapat surat itu ke rumah sakit gitu. Walaupun katanya bisa pakai surat dari puskesmas, walaupun belum terkonfirmasi juga apakah puskesmas bersedia menyiapkan surat tersebut, apakah puskesmas memang punya format surat tersebut, kayak gitu. Dan ada banyak formulir yang perlu disiapkan. Terus jadi memang pada dasarnya penerimaan beasiswa batch ini adalah untuk orang-orang yang sudah siap secara administratif. Hanya saja yang menyedihkan adalah si penerimaan itu atau pelengkapan akun di website beasiswa itu tidak terbuka setiap saat. Jadi kita nggak bisa nyicil gitu, ngisi syarat administrasinya. Jadi ya dalam seminggu ini harus bisa dikirimkan secara bertahap dalam sepekan gitu, nggak bisa yang lebih panjang lagi lah waktunya. Dan itu kayaknya untuk sesuatu yang berkaitan dengan orang lain, surat-surat yang berkaitan dengan orang lain, berkaitan dengan administrasi, memang tampaknya tidak cukup disiapkan dalam waktu sepekan kayak gitu. eh Batch ini memang pada akhirnya memberi pelajaran kepada saya untuk eh mempersiapkan administrasi jauh-jauh hari gitu ya. Dan apalagi kalau yang tidak bisa, belum punya eh, sertifikat IELTS ya. Sertifikat IELTS itu yang offline itu 14 hari. Yang online mungkin bisa sepekan, sekitar sepekan, mungkin kalau tidak salah ya. Tapi
itu pun tidak akan bisa disubmit sesuai dengan jadwal yang sekarang. Pokoknya untuk mendapatkan sertifikat IELTS dalam waktu sepekan ini belum lagi, siapa tahu belum ada apa jadwal pekan ini untuk tes juga penuh gitu ya. Intinya adalah untuk yang belum siap memang tidak bisa ikut gitu. Ini hanya untuk orang yang sudah punya berbagai dokumen dan tinggal submit aja gitu. Belum lagi ada ternyata CV kita itu dikumpulkan secara online ya. Jadi kita tidak bisa mengumpulkan CV berupa file, tapi CV kita itu dikumpulkan dengan cara mengisi formulir. Misalnya riwayat pendidikan kita isi manual sendiri, kemudian riwayat seminar, pelatihan dan seterusnya diisi benar-benar sendiri, benar-benar satu persatu apa namanya diupdate, dan itu sangat memerlukan kondisi internet yang baik gitu. Jadi memang data submission ini perlu persiapan di ranah offline dengan sangat baik, dan itu eh, kalau ingin ikut batch berikutnya memang kita masih punya persiapan untuk bisa ikut gitu. Dan eh, itu satu berita. Kemudian berita yang lain adalah sebagai seorang perempuan yang ingin memberdayakan diri gitu, pasti dalam suasana atau dalam apa ya, kultur pekerjaan yang sangat mengharapkan kita berasal dari lulusan luar negeri, kuliah ke luar negeri itu menjadi pilihan yang prioritas gitu. Jadi eh, di apa ya, hati kecil ini selalu ada keinginan untuk saya harus memanfaatkan kesempatan untuk kuliah ke luar negeri gitu, untuk mendapatkan pengalaman belajar dari expert di sana gitu. Tapi di sisi lain sebagai person, eh, kadang hidup menawari kita untuk lebih memilih keluarga daripada studi gitu. Makanya memang suami saya menyebutkan istihoroh aja Bun, katanya gitu. Dan bagian ini yang masih dalam proses ya, saya masih terus berpikir dan terus membaca gitu, apakah apa namanya, apakah kemudahan-kemudahan untuk mempersiapkan studi ini adalah karunia dari Allah untuk membuat saya bisa kuliah ke luar negeri, atau apakah itu adalah ujian kesungguhan saya gitu dalam mempertahankan keluarga, atau dalam apa ya, meredam atau meluruskan niat kuliah S3 tuh buat apa gitu. Kenapa sih harus keluar negeri? Eh, ter- Dalam hal ini Unimel ya, eh, penelitian saya dengan supervisor yang ada di sana, secara umum dan secara detail gitu, dia sudah menjadi sebuah peta jalan yang akan mengarahkan karir kepenulisan saya pada sebuah jalan yang luas untuk memberikan kontribusi yang lebih bagi negara ini. Jadi, ketika penelitian ini sudah berjalan, itu bisa berjalan, saya akan mampu menemukan dari hulu ke hilir eh, apa sih yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan fashion, terutama dalam hal ini modest fashion gitu. Dan dari sisi industri, dari sisi ekonomi, dari sisi budaya masyarakat, kemudian nanti diharapkan semua ini menggiring pada awareness masyarakat untuk
bisa secara etis memilih pakaiannya, bukan hanya berdasarkan keinginan, tapi juga berdasarkan hati nurani dia tentang apa yang dia pakai gitu. Jadi baju itu nggak cuman nutup tubuh kita ternyata ya. Eh, itulah mengapa mungkin dalam Islam pakaian itu salah satu representasi dari kehormatan. Eh, apa yang kita pakai itu merepresentasikan siapa yang membuatnya dan bagaimana kita memperlakukan pembuatnya gitu. Dan ini sesuatu yang menarik sekali bagi saya untuk menyadarkan masyarakat tentang mindful consuming gitu. Jadi beli sesuatu itu dengan penuh kesadaran. Kemudian jika saya beruntung, saya akan bisa membuat sebuah gerakan yang berkaitan dengan kesadaran itu, tentu dengan channel-channel komunitas dan saya berharap juga bisa membuat eh apa ya sebuah gerakan yang nantinya akan mengadvokasi perempuan-perempuan yang berada di industri fashion untuk mendapatkan haknya secara pribadi. Jadi sustainable modest fashion itu tidak hanya berkaitan dengan bagaimana sebuah brand bertanggung jawab atas barang yang dia buat, bagaimana orang yang membeli barang bertanggung jawab atas pakaian yang dia pakai, tapi juga bagaimana gerakan ini bisa eh, membuat kesetaraan gitu ya antara laki-laki dan perempuan dalam hal pendapatan dan dalam yang lebih penting adalah dalam hal eh kehormatan dia atau penghargaan atas dirinya ketika dia bekerja di ranah perburuhan gitu di dunia buruh. Jadi kalau kita bisa menawarkan kepada pemerintah untuk membuat sebuah undang-undang tentang perburuhan modern ya, terutama berkaitan dengan perempuan dan yang bekerja di dunia fashion, bagaimana eh, apa ya produsen atau brand atau eh, pabrik gitu yang menghasilkan produk fashion itu bisa mengimplementasikan egalitarian dia terhadap karyawan laki-laki atau perempuan atau penghormatan dia terhadap karyawannya itu tampaknya berdampak positif untuk perempuan di Indonesia gitu. Kemudian juga saya sangat berharap nantinya pelengkapan tag dalam sebuah produk itu tidak hanya berkaitan dengan bagaimana produk itu harus dirawat gitu atau dari mana bahan produk itu sesungguhnya gitu, tapi juga seperti yang terjadi di Australia, tag yang menjadi identitas pakaian itu merupakan representasi dari bagaimana seorang produsen atau sebuah perusahaan memperlakukan karyawannya. Di situ sudah jelas disebutkan, ditetapkan atau disampaikan bahwa perusahaan ini telah memberikan hak yang sepadan dengan effort yang dilakukan oleh pegawainya gitu, memberikan hak yang adil untuk karyawannya, dan itu akan membuat masyarakat bisa lebih lega gitu pakai bajunya dan tidak hanya secara impulsif membeli pakaian, tapi dia juga eh, bisa berempati pada orang yang membuat pakaiannya gitu, seperti itu. Dan it's pretty nice buat saya, bahkan eh, kayaknya jadi peneliti teh nggak sia-sia gitu ketika bisa melakukan penelitian sedalam itu dan berdampak luas untuk masyarakat. Oleh sebab itu, saya ingin sekali bisa kuliah di sana dan saya ingin sekali bisa belajar dari profesor yang ada di sana agar
bisa belajar lebih banyak tentang pisau bedah penelitian berkaitan dengan cultural studies untuk dunia fashion studies, dan tampaknya apabila melakukan penelitian berkaitan dengan bagaimana fast fast fashion berdampak kepada masyarakat, atau bagaimana ruang gaya hidup yang berkaitan dengan fast fashion, kayaknya dalam hemat saya sedang masuk ke dalam sebuah kolam yang sebetulnya penelitinya itu udah banyak banget gitu. Dan ketika saya masuk, mungkin ranah penelitian saya akan sangat sempit karena ada banyak peneliti yang sudah eksis di situ gitu. Tetapi kalau saya fokusnya ke sustainable fashion dan mengkajinya dari sisi cultural studies, tampaknya masih cukup luas untuk dimasuki areanya gitu. Di sisi lain juga, saya sempat terpikir untuk meneliti tentang temptation ya dalam sustainable fashion gitu. Bagaimana eh ternyata gaya hidup sustainable itu berkaitan dengan barang ya, sudah sangat banyak dikampanyekan oleh orang-orang yang berkarya menghasilkan benda-benda yang membantu orang secara sustainable hidup gitu. Tapi ketika mereka menyampaikan bagaimana cara hidup sustainable dan menawarkan barang, pada akhirnya budaya yang menempel kepada masyarakat itu ya, saya melakukan sustainable fashion itu atau hidup yang sustainable itu dengan cara membeli barang-barang tersebut. Padahal sebetulnya dari sisi eh dari sisi substansi berkaitan dengan sustainable living gitu ya, yang menjadi bagian terpenting adalah budaya, dan itu adalah ranah saya gitu. Jadi eh orang tuh nggak akan hidup sustainable kalau dia tidak memutuskan untuk berbudaya sustainable gitu. Eh, Barang-barang yang dia gunakan, yang membantu untuk hidup sustainable itu tidak akan bisa digunakan kalau dia dia tidak memutuskan diri untuk eh, melakukan hidup yang sustainable gitu. Jadi tampaknya menurut saya ada temptation di situ ya, ada rayuan untuk beli barang, dan itu kalau kita beli barang yang mirip tapi dengan apa ya namanya, dengan jumlah yang tidak satu gitu, makin banyak gitu ya, makin banyak yang menawarkan, ya tumbler aja banyak yang menawarkan. Lama-lama kan pada akhirnya kita menumpuk barang juga, dan menumpuk barang yang tidak sustainable juga kadang-kadang, dan akhirnya eh kalau berkaitan dengan plastik ya, tumbler yang dari plastik atau barang-barang yang apa namanya, walaupun silikon atau dan sebagainya gitu, kalau kita memilikinya dalam bentuk banyak kan akhirnya juga nggak sustainable gitu, dan itu hanya hanya slogan untuk menjual barang aja kayak gitu. Itu jadi temptation juga gitu. eh Bagaimana sebetulnya sustainable fashion itu berkaitan dengan hmm, kecerdasan kita melakukan reuse ya, melakukan upcycling gitu. Dan itu yang ada aja, nggak berkaitan dengan sesuatu yang harus dibeli gitu. Nah, itu juga menarik sih untuk diteliti, dan apa ya namanya, kita bisa belajar dari orang-orang yang masih berhubungan dengan alam ya, berkaitan dengan ini, bagaimana hidup mereka tuh sederhana banget gitu, nggak ribet dengan jargon, nggak ribet dengan kampanye yang sebetulnya tidak menyentuh kebudayaannya. Padahal yang ditanamkan dalam sebuah gaya hidup sustainable itu adalah budaya gitu, kayak gitu.
Ya, itu setitik berkaitan dengan tema penelitian saya dan ini mungkin disimpan untuk mengingatkan atau agar saya tidak lupa kenapa sih saya harus semangat untuk kuliah di luar negeri gitu. Hmm, bulan ini juga saya memiliki kesempatan untuk bertemu dengan para ahli di bidang sustainability di Tokyo University, University of Tokyo. eh Beberapa orang di antara mereka memang berasal dari fakultas yang sangat jauh relasinya dengan fakultas saya ya. Maksudnya bukan orang sosial gitu. Mereka ada orang eh, perencanaan wilayah kota, ada orang fakultas pertanian gitu ya, ada perikanan gitu. Saya masih belum menemukan orang sosial di lingkungan mereka dan apakah saya bisa menemukannya. Mungkin itu akan terjadi tanggal 28 Oktober ya. Akan ada pertemuan bersama dosen-dosen di sana. Saya berharap saya bisa approach gitu. Maksudnya bisa mencari informasi tentang mereka atau bertanya kira-kira memungkinkan atau tidak saya menemukan seorang profesor yang relate dengan penelitian saya. eh aw- Pada awalnya sih saya berpikir kayaknya nggak susah juga ya menemukan profesor yang sejalan gitu di antara mereka. Tapi untuk tetap apa ya membuat semangat ini ada gitu, walaupun apinya setitik gitu tetap tetap hidup gitu, maka jadi pengen nangis. Maka saya memutuskan untuk ya semoga saya bisa hadir di pertemuan itu. Terus saya juga masih akan menghubungi beberapa profesor untuk menawarkan proposal penelitian saya. Kemudian saya juga berharap bisa membuat proposal lain yang lebih relevan untuk beberapa dosen yang ada di Jepang dan Malaysia. Semoga nanti ada kesempatan juga untuk menemukan profesor yang tepat di Singapura. Mungkin itu ya. Jadi Jepang, Malaysia, Singapura, tiga negara ini masih saya cari celah untuk bisa masuk ke mereka. Hmm, walaupun Australia itu tetap menjadi sebuah representasi dari kesyukuran bagi saya karena ada Ibu Anissa Beta yang bisa menemani saya. Dia seorang Indonesia yang tampaknya akan sangat memiliki power menguatkan saya, walaupun kita tidak bisa ya eh, apa menumpukan diri pada orang lain gitu. Tapi kayaknya saya nggak bersyukur banget ketika tidak memanfaatkan kesempatan yang sudah ada gitu. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga bisa menjadi penyemangat untuk ibu-ibu yang sedang berusaha mempersiapkan studi lanjut ke luar negeri dan terutama untuk saya sendiri ya. Kita buktikan bahwa keribetan jadi perempuan di Indonesia itu bisa ditaklukkan gitu ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.